are you doing? I thought you'd come get your things. Get off, idiot! Halo semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini, di channel Pandi AFD. Bersama saya Pandi tentunya. Alur cerita film kali ini tentang film yang berjudul Darkspill yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang cinta ditolak dukun bertindak. Dan langsung saja inilah alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan saat sedang hujan deras di sebuah gereja sedang berlangsung pernikahan yang terlihat gelap dan seram. Lalu diperlihatkan seorang wanita bernama Senya sedang merapikan baju pengantin wanita. Bernama asli Sophia tapi terkadang dipanggil Sonya. Sophia akan segera menikah dengan pria bernama Victor dan ia sedang mencoba baju pengantin buatan Senya. Senya adalah seorang desainer dan ternyata Senya telah memiliki seorang anak di luar nikah. Saat malam Senya menelpon kekasihnya, namun tidak diangkat-angkat. Lalu Senya pun pergi menghampirinya bersama anaknya. Saat tiba di sana, Senya pun sangat kaget karena kekasihnya yang bernama Kiril itu sedang asik pok-pok dengan wanita lain. Sambil menangis, Senya pun pergi dari tempat itu. Keesokannya saat bekerja, Senya tak mampu menahan kesedihannya. Teman Senya pun bertanya apa yang terjadi pada Senya. Lalu Senya pun menceritakannya dan temannya menyarankan Senya agar melakukan sesuatu untuk mendapatkan cintanya lagi. Namun Senya tak menanggapinya. Saat di rumah pun Senya terus saja menangis. Ibunya menyuruh agar Senya melupakan kekasihnya. Namun Senya pun tak mau kehilangan kekasihnya itu. Ibunya mengatakan Senya bisa saja mendapatkannya kembali asalkan Senya mempunyai mantra cinta. Keesokannya Senya menghampiri Kiril yang akan pergi dengan kekasih gelapnya. Senya berharap agar Kiril bisa kembali bersama dengannya dan anak mereka. Namun Kiril tak mau dan memilih tetap pergi. Suffocating me. Get off, idiot! Malam harinya Senya pun datang ke rumah seorang dukun. Dukun tersebut pun memberikan Senya alat dan bahan serta mantra yang harus Senya gunakan di sebuah gereja saat sedang ada orang yang menikah di gereja tersebut. Tangan Senya pun dilukai agar darahnya bersatu pada mantra tersebut. Keesokannya Senya pun datang ke pernikahan Sophia dan diam-diam menyelinap ke dalam gereja. Saat pernikahan berlangsung, Senya pun melangsungkan aksinya dan Senya juga harus memakan daging mentah. Saat acara masih berlangsung, tiba-tiba Senya pun pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Sophia dan Victor yang seorang dokter. Sophia pun menangis karena acara yang ia impikan harus berantakan dan mantan kekasihnya menghampirinya. Victor merawat Senya hingga Senya sadar. Dan Victor pun keluar dari ruang rawat Senya. Dan Victor sangat terkejut melihat Sophia dan mantannya pok-pok di ruangan kosong. Dan Victor pun meninggalkan Sophia. Saat malam hari, tiba-tiba Kiril datang menemui Senya. Kiril mengatakan bahwa Senya selalu ada dalam mimpinya, dan Kiril tak bisa berhenti memikirkannya. Kiril datang menjemput Senya dan dibawa ke tempat Kiril. Lalu mereka pun pok-pok di sana hingga pagi. Siang harinya saat Senya bangun tidur, Kiril melukisnya dan tiba-tiba ibu Senya menelponnya untuk segera pulang karena telah terjadi badai.
Senya dan Kiril pun segera datang untuk membantu. Tiba-tiba Kiril mengatakan bahwa ibunya Senya mengganggu mereka. Ibunya pun terlihat kaget karena kekasih anaknya sangat kasar. Lalu Senya dan Kiril pun kembali lagi ke tempat Kiril, membawa anak mereka. Saat Kiril membuat patung menyerupai Senya, ia tidak tahan dengan kecantikan Senya. Kemudian ia pun membaluri muka Senya memakai bahan topeng tersebut. Dan Kiril pun semakin tak tahan, hingga akhirnya Kiril pun mempok-pok Senya. Saat Senya ke butik, ia bertemu dengan Sophia yang sedang mengembalikan pakaian pengantinnya. Dan ia sangat marah pada Senya karena kehadirannya membuat pesta Sophia jadi kacau. Senya berusaha menelpon dukun dan tiba-tiba perutnya kesakitan dan tiba-tiba juga terdengar suara orang menangis. Senya pun kaget melihat ada hantu pengantin namun langsung hilang. Saat Senya pulang, ia tidak menemukan Kiril dan anaknya berada di rumah. Ternyata mereka berada di tempat Kiril. Dan Senya sangat marah karena Kiril membiarkan anak mereka menangis. Sementara Kiril hanya sibuk membuat patung saja. Kiril, are you out of your mind? Was she here all alone? Baby, come on. Kiril menginginkan Senya hanya selalu bersamanya dan Kiril ingin menyingkirkan setiap hal yang memisahkan mereka. Karena Kiril menganggap bahwa Senya adalah istrinya. Kiril pun tiba-tiba marah. There. Forgive me. Dan Kiril pun langsung meminta maaf. Keesokannya saat Senya sedang bekerja, Kiril menelpon dan mengatakan bahwa anak mereka telah dijemput oleh ibunya Senya. Kemudian Victor datang ke butik untuk membahas pembayaran sewa pakaian pengantinnya. Senya pun meminta maaf atas perbuatannya. Senya ingin berkata jujur namun Victor tak mau lagi membahas soal pernikahannya dengan Sophia. Victor sepertinya kini menyukai Senya. Dan tiba-tiba ada tangan hantu memegang Senya dan perutnya pun langsung sakit lagi. Xenia, what's wrong? Where does it hurt? Victor pun ingin mengantar Senya pulang namun tiba-tiba Kiril muncul dan menghajarnya. Stop! Kiril, calm down. He's a doctor. Kemudian Senya pun ingin menjemput anaknya dan Kiril pun mengantarnya. Namun Kiril malah membawa Senya ke rumah ibunya untuk meminta restu menikahi Senya. Ibu Kiril tidak menyukai Senya dan tidak merestui hubungan mereka. Kiril pun meminta paksa cincin pernikahan warisan keluarganya yang ada pada ibunya untuk diberikan pada Senya. Senya pun berusaha kabur untuk segera menemui anaknya. Dan ternyata anaknya ada di tempat Kiril. Kiril berusaha menjauhkan segala yang memisahkan mereka. Tentu semua itu karena mantra Senya yaitu kamu milikku dan aku milikmu. Senya pun merasa menyesal dan ingin memperbaikinya. Namun Kiril mencegah dan membuat Senya pingsan. Kiril semakin gila membaluri tubuh Senya dan anaknya dengan bahan topeng. Untung saja Senya tersadar dan segera kabur. Senya menumpang di mobil orang lain dan Kiril pun terus mengejarnya. Hingga akhirnya Senya berhasil kabur ke rumah Victor. Keesokan harinya saat Victor di rumah sakit, ia tak sengaja berjumpa Kiril yang telah wafat karena kecelakaan saat mengejar Senya. Sementara Senya ketakutan saat ia melihat seperti ada Kiril di rumah Victor. Victor pun pulang dan memberitahu Senya bahwa Kiril telah wafat. Lalu Senya pun ke rumah sakit untuk melihatnya. Senya meminta agar ia bisa berduaan bersama Kiril saja. Dan tiba-tiba Kiril hidup dan menangkap Senya. Senya pun berhasil selamat dan langsung menceritakan kejadian itu pada Victor. Namun Victor menganggap bahwa Senya berhalusinasi akibat stres. Senya pun menceritakan bahwa ia telah mengucap mantra agar Kiril bisa kembali padanya.
Namun ia tak menyangka bahwa ia akan mendapatkan petaka seperti ini. Kemudian mereka pun pergi menemui sang dukun untuk memperbaiki segalanya. Namun sayangnya sang dukun tidak tahu cara memperbaikinya. Tapi sang dukun bisa memanggil si iblis untuk bertanya melalui tubuh Victor. Saat si iblis masuk ke raga Victor, si dukun pun bertanya kenapa ia terus memburu Senya. Si iblis mengatakan bahwa ia membutuhkan jiwa Senya karena Senya telah mengucap mantra saling memiliki. Dan kini iblis sedang menagih semua itu dan berusaha menghabisi mereka. Untung saja ada ibu si dukun yang membantu menyadarkan Victor. Setelah tahu semua perbuatan Senya, Victor pun memilih meninggalkannya. Si ibu dukun mengatakan pada Senya bahwa semua yang terlibat akan terus diburu oleh iblis. Untuk memperbaiki semuanya, pernikahan itu harus dilakukan kembali, tapi dengan cara terbalik. Sementara di rumah sakit, Sophia terus menunggu Victor untuk membujuknya memperbaiki hubungan mereka. Tiba-tiba Sophia terkejut melihat pria bertopeng, ternyata itu adalah iblis yang mengikuti mereka dan membuat mereka semua ingin memperbaikinya. Senya pun datang ke gereja seorang diri untuk mengucapkan mantra dengan terbalik. Namun ia diserang oleh iblis itu. Tiba-tiba ibu si dukun datang membantu Senya. Victor dan Sophia pun bersama mantannya juga datang untuk membantu Senya. Mereka pun melangsungkan acara tersebut dengan terbalik. Dan sang iblis pun terus menyerang Senya dan juga merasuki Sophia untuk menyerang mereka semua. Saat Sophia disadarkan, tiba-tiba Sophia seperti menjadi ibu Senya dan mengatakan bahwa anak Senya telah hilang. Senya pun langsung ke tempat Kiril dengan ditemani Victor dan menemukan ibunya Senya terpaku di situ. Victor pun berusaha menyelamatkannya, sementara Senya terus mencari anaknya. Dan ternyata itu bukanlah ibu Senya, melainkan hantu, dan Victor pun diserangnya. Akhirnya Senya pun menemukan ibunya yang asli bersama anaknya dan segera membawa mereka keluar. Victor pun terus diserang hingga Senya datang, namun Victor pun pingsan. Dan Senya mengatakan bahwa ia akan bersamanya dan bersedia diambil jiwanya. Senya pun pasrah karena ia tak mau ada yang terluka akibat perbuatannya. Dan akhirnya Senya pun menenggelamkan dirinya. Dan terlihat seperti di adegan awal film tadi, yaitu Senya menikah dengan Kiril namun di alam lain. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan dan memberitahu kita dampak dari ilmu hitam. Ilmu hitam tidak akan memberikan kebahagiaan. Jika ada pun kebahagiaan itu hanyalah sekejap saja. Ikhlas dan tuluslah dalam hidup jika kita selalu ingin bahagia. Terkesan sulit namun mudah jika dilakukan. Oke, semoga alur cerita kali ini dapat menghibur dan menemani kalian semua. Dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.